Olah-olah apa yang mereka mereka tuntut tuh dikabulin, padahal nggak juga gitu loh. Itu nggak ada nilainya gitu loh. Ya, kalau mengenai apa namanya pasal 64 ayat 2 itu kan sampai ini kan pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Sekarang November 2024, genap 4 tahun. Penetapan mengenai sebagian pelaksanaan pekerjaan itu nggak ada, belum dibuat. Ngabulin perubahan itu. Kenapa? Ada yang nggak di mute. Lanjut bang, lanjut bang. Ya. Jadi kalau klien-klien saya nanya ya, Bang, itu sekarang mengenai alidaya gimana? Nggak tahu, saya bilang. Lo nggak tahu apa yang diatur dari pasal 18, 19, 20. Itu cuma kutipan dari Undang-Undang nomor 11 yang kemudian menjadi nomor 6, tapi nggak ada ketentuan selanjutnya sebagaimana diatur kalau kita lihat pasal 65 dan 66 Undang-Undang 13. Jelas. Pengusaha boleh nggak suka dengan pasal 65, 66, tapi jelas mana yang boleh, misalnya pendukung atau utama, core atau bukan segala macam gitulah. Ya, kalau saya lihatnya itu gitu loh. Nah, kemudian kalau mengenai masalah istirahat mingguan itu kan memang kecelakaan aja tuh undang-undang sengaja dibuat oh, itu, seperti saya bilang tadi kan yang 2 harinya kan belum ada. Kalau kita lihat di PP 35 kalau nggak salah pasal 78 kan udah diatur, nggak ada yang baru gitu loh. Dari negara ini merdeka kita tahu ada yang 5 hari, ada yang 6 hari gitu ya. Kemudian mengenai eh, apa? Ah, istirahat panjang. Kan bahasa perusahaan tertentu dapat memberikan. Terus dibuang tuh kata dapat. Terus artinya apa? Wajib juga enggak. Ya kan dapat itu kan boleh kasih, boleh enggak. Kalau kita lihat Permenak waktu itu kan Permenakernya terkait dengan perusahaan tertentu itu adalah perusahaan yang saat diterbitkan peraturan tersebut telah memperlakukan Melaksanakan cuti panjang, Berlakukan. perpanjang. memberlakukan. Nah, jadi yang belum nggak wajib. Sekarang kata dapat dihapus. Terus maknanya apa? Maknanya kan di perusahaan tertentu, bukan di kata dapatnya. Ya, ini yang menggelikan buat saya ini. Jadi kayak dagelan banget begitu saya baca nih. Aduh, ilah kasihan banget nih teman-teman kayak dibahagiain padahal enggak gitu ya. Kalau mengenai 88 ayat 1 tadi sahabat saya Pak Lukman udah ngejelasin apa itu kan ya. Kemudian mengenai pemerintah pusat itu atas penghidupan yang layak ya dimaknai dengan melibatkan Dewan Pengupahan. Oke lah, pertanyaannya Dewan Pengupahan selama ini udah efektif belum kerjanya gitu loh. Kalau itu masih dipermasalahkan gitu loh. Kemudian eh, proporsional. Siapa yang menilai proporsional coba? Yang menyusun struktur dan skala upah kan pengusaha. Terus katanya dia udah proporsional. Terus kata pekerja belum. Apa itu mau jadi perselisihan? Ya, Ya. ini jadi MK tuh nggak sadar gitu ya. Dia nggak sadar bahwa jangan membuat kata yang dalam penerapannya nanti menimbulkan perselisihan gitu. Ya, kalau upah minimum provinsi terus dilanjutkan dengan adanya apa sektoral, udahlah. Tinggal nanti perusahaan-perusahaan yang masuk ke sektoral tinggal berkelahi aja deh, ya kan? Karena eh, kalau di dalam pembahasannya dibilang bahwa sektoral itu karena ada sifat-sifat yang khusus, gitu ya. Ya memang setiap industri punya kekhususan. Industri Ya. teknik dan industri otomotif beda, tapi kan sama-sama kerja gitu loh. Ya. Atau industri apa lagi yang nggak masuk sektoral gitu kan. Jadi ini masih selalu menjadi perdebatan lah gitu ya. Kemudian mengenai perhitungan upah minimum itu mempertimbangkan eh, apa namanya ditambahkan Minimal. segala macam ini silakan aja Paling sedikit. nggak apa-apa gitu Pes- ya. ya, perhitungan pesangon dengan kata paling sedikit tuh bagaimana? Ya kan apa Tapi nggak merubah tentang nilai pesangonnya sendiri itu bang. ini Iya, apa? nggak merubah formulasinya juga anyway Formulasi gitu. perhitungan pesangonnya tidak merubah. Oh ya, Nilai enggak paling sedikit itu sama dengan Undang-Undang 13 gitu. kita baru ke sini ke indeks tertentu kan. Nah, Hmm. indeks tertentu tuh dicoba dimaknai lah oleh para 9 dewa konstitusi Indonesia tersebut gitu loh ya. Kalau dalam keadaan tertentu bacaan saya ya kalau keadaan ekonomi memburuk bisa aja pemerintah membuat itu berbeda lebih rendah daripada terjadi kekacauan perusahaan nggak bisa bayar sesuai dengan upah yang terjadi. Saya pernah ada satu satu keadaan di mana
eh, udah berapa tahun lalu ya saya tanya sama pengawas di Snaker gimana nih mengenai upah minimum yang baru. Jadi ada perusahaan-perusahaan di mana eh, perusahaan itu tidak mampu membayarkan upah minimum yang baru. Terus si pengusahanya panggil setiap pekerja. Dia taruh nih duit di depan meja. Saya nggak bisa naikin upah kamu sesuai upah minimum yang baru. Jadi pilihannya kamu tetap kerja dengan upah tahun lalu atau pesangon ini duitnya. Apa yang terjadi? Buat pekerja yang penting adalah kelanjutan kepastian pendapatan bulanan. Kurang dari upah minimum tahun lalu lebih baik daripada nggak punya upah sama sekali gara-gara ngambil pesangon. Terus saya bilang, jadi kau ngapain? Ya kita mau bikin apa lah Orang Batak kan. Orang begitu keadaannya. Apa kita mau pengangguran nambah hanya gara-gara kita paksakan upah minimumnya berlaku? Itu dia. Ya. Oke, Bang. Nah, kemudian nah ini nih menarik nih. Ah, berdasarkan kesepakatan. Kita tahu di mana banyak perusahaan punya PKB, di mana di antara itu ada pengusaha yang menyetujui dilakukannya peninjauan upah Dengan berdasarkan perundingan. ada diskusi, ada perundingan, ya kan? Hmm. Tapi ada kesepakatan dulu nih. Nah, kalau MK nambahin atau SP, lah kalau nggak ada kesepakatan, emang pengusaha punya kewajiban, nggak kan? Nggak ada maknanya juga buat saya. Dan Ya. kemudian kita nih yang semuanya kerja nih ya kan, yang kerja masih kerja sama perusahaan, kita tiap tahun insya Allah naik gaji. Memang begitu kita dikasih tahu kamu naiknya 6% ya. Tunggu dulu Pak, saya mau berunding. Pernah kejadian nggak tuh? Enggak. Enggak kan? Jadi itu cuma filosofi yang buat saya tuh nggak dapat diterapin juga gitu ya. Ya. Ya, itu logika aja lah buat kita. Kita tiap tahun nih berpikir nih naik nggak ya naik nggak kalau naik berapa ya kira-kira ya gitu loh. Apalagi dengan sekarang yang kalau kita baca koran Recording stopped. bicara majalah mengenai Recording in progress. mengenai keadaan ekonomi. Aduh, doa kita mudah-mudahan perusahaan tempat kita kerja aman, saya masih bisa dapat gaji, nggak naik juga nggak apa-apa daripada nggak punya gaji, ya kan? Nah ini mengenai pasal 92 kan struktur skala upah di perusahaan dengan memperhatikan ini ditambah lagi nih dengan ini. Oke lah, itu seperti itu tinggal nanti pelaksanaan ya kan. Kemudian ini tadi Pak Lukman udah ngomong mengenai hak yang pekerja untuk didahulukan. Cuma persoalannya gini, hak lainnya itu apa? Hak utamanya kan upah. Nggak dibilang hak lainnya dari pekerja buruh, ya, yang dalam hal hubungan kerja diakhiri itu nggak ada, ya. Kalau nanti kata pekerja, itu kan artinya ini, itu kan pengertian kamu, pengertian saya enggak. Berbalik lagi nih. Tapi Bang, hak lainnya itu di dalam pertimbangan Mahkamah Hakim Konstitusi disebut pesangon di dalam pertimbangan hakimnya itu memang disebutin Bang. Iya. Cuman di dalam frase itu dalam amar putusannya tidak dijelaskan. Nah, ini kadang-kadang yang sering menjadi debatable nih Bang, Nah, antara ini contoh 2 tahun ini memaknai permintaan dari Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyusun Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru dalam 2 tahun. Perbedaannya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini kan masuk dalam pertimbangan. Kalau dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang 91 kan masuk dalam amar putusan. ya, Artinya, kalau masuk dalam pertimbangan kan bukan sebuah kewajiban, nah, namanya pertimbangan, itu yang saya gitu. maksud, Lukman. Nah, ini memang ini kemudian, tapi kalau dilihat dari sisi perkembangan secara politiknya pemerintah, Bang, saya sudah dapat informasi mereka akan melakukan perubahan Undang Tenaga Kerja di targetnya tahun 2026. 2025 mereka akan melakukan perubahan PP-nya dulu, baru tahun depannya tahun 2026 perubahan Undang-Undang Tenaga Kerja. Undang-undangnya. Semoga Iya, lah, semoga lah perumus mereka yang diberi amanah merumuskan aturan itu jeli dan tahu dalam praktek dan penerapannya itu seperti apa, ya. Jangan ya. asal-asalan gitu loh. Ya. Contoh, Nanti 2026 muncul undang-undang yang baru, 2027 putusan Mahkamah Digugat Konstitusi lagi. yang baru lagi. Never ending story loh kayak gitu. Obras lagi nanti kita. ya, contohnya gini. Pasal 37 ayat 3 mensyaratkan mengenai pemberitahuan PHK oleh pengusaha kepada pekerja.
pasal 39 ayat 1 itu PP 35 apabila menolak pekerja harus menyampaikan penolakan tertulis. Terus kalau dengan nyampein apa artinya? Ada yang berpendapat setuju. Setuju pakai bilang, nggak pakai dianggap. Karena hubungan kerja itu kalau kita perhatikan ketentuan pasal 157 eh, apa namanya PHK hingga selesai di setiap tahapannya terkait juga dengan pembayaran upah selama proses PHK. Kita lihat di pasal 61 ayat 1 huruf C kalau nggak salah ya di Undang-Undang pasal 6 itu perjanjian kerja berakhir apabila telah ada putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap. Artinya syarat tercapainya suatu PHK yang berlaku bagi kedua belah pihak itu adalah terpenuhinya satu dari dua syarat. Pertama adalah sepakatnya pekerja, kedua atau adanya putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap. Jadi selama salah satu dari itu nggak terjadi, nggak ada PHK dan hubungan kerja tetap berlangsung, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya pengusaha memberikan pemberitahuan PHK, dia bilang udah bisa PHK, ya kan Bapak ngasih tahu keputusan PHK. Pertanyaannya apa udah berlaku? Ya belum lah. Saya bilang gitu. Pernah Ya. ada satu contoh di BUMN. Saudaranya setelepon, Bang, kita nih kan 2 tahun lalu PHK seorang pegawai karena mencuri. Sekarang dia balik, minta upahnya, THR-nya dan lain. Itu gimana, Bang? Jawaban saya malah sebentar aja. Itu orang industrialnya kemana? Saya gituin. Masa orang industrial salah salah membaca ketentuan itu gitu loh. Ya ini BUMN sangat besar lagi, bukan BUMN ecek-ecek gitu ya. Nah, Ya. Tapi gini Bang, kalau kaitan dengan masalah hak untuk menggugat PHK-nya itu kan maksimal kadaluarsa itu kan 1 tahun Bang, ya kan? Itu clear itu beberapa kasus sampai ke Mahkamah Agung itu sudah ada juga itu putusannya. iya, tetapi kan intinya adalah kan kalau kita mau PHK jangan kita gantungin kayak gitu loh. Saya selalu Oh mengatakan iya. Hmm. kalau pengusaha berinisiatif untuk melakukan PHK, maka pengusaha lah yang harus mengundang pekerja untuk melakukan perundingan bipartit. Berapa kali bipartit? Minimal satu. Karena sesuai pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang 2 2004, Disnaker akan memeriksa apakah telah dilakukan perundingan. Jadi yang namanya konsep perundingan bipartit 3 kali itu salah. Undang-undang hanya mengatur lamanya waktu, tidak mengatur berapa kali dilakukan. Ya, mau 1 kali, 2 kali, 10 kali pun boleh. Boleh lebih dari 30 hari. Ya, kalau para pihak makin mengerucut, mengapa enggak? Jadi pembatasan 30 hari bipartit itu untuk mencegah apabila salah satu pihak ingin membuatnya berlarut-larut sehingga dapat merugikan dari sisi pengusaha. Ya. Nah, Ya, ya. terus kalau bicara tentang Dewan Pengupahan ditambahin yang berpartisipasi secara aktif. Lah selama ini kenapa duduk diam ngomong, duduk diam pulang, ya kan? Ya berbuatlah, jangan jangan ngapa-ngapain gitu loh. Ya, bedanya gini Bang. Kalau sebelumnya Dewan Pengupahan itu hanya tidak bisa berbuat banyak karena dikaitkan dengan formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tapi dengan adanya penetapan upah sektoral, ini harapannya mereka bisa lebih aktif kan begitu. Nah, Harapan cuman ya. kan sekarang apa? Ya. Dikaitkan dengan masalah penentuan upah sektoralnya karena kan dikaitkan dengan kebutuhan hidup layak juga. Nah, Ya. memang ini menjadi debatable karena apa? Sekarang apa tolok ukur masalah kebutuhan hidup layak? Kalau dulu ada aturannya. Nah, yang namanya KHL itu dasarnya ada sekian komponen. Dari situlah kemudian para pihak melihat berapa penilaian sekian komponen itu yang layak itu seperti apa. Sekarang ketika itu kemudian tidak ada, dinyatakan tidak berlaku lagi aturan yang lama, maka sekarang menjadi persepsi yang akan berbeda-beda. Kebutuhan hidup layak itu akan seperti apa? Jangan-jangan sekarang pengusaha bilang, loh, hak upah yang sekarang sudah berlaku itu sudah cukup layak sehingga sudah tidak ada lagi untuk memenuhi kebutuhan KHL itu sudah nggak relevan lagi itu bisa jadi ditafsirkan seperti itu juga gitu. Ya, ya, betul. Nah, ini kan pasal 151 ditambahin perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat kurang kerjaan nih hakim 9 hakim. Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang 13 sudah ngatur musyawarah untuk mufakat. Jadi Ya, nggak salah memanis-maniskan dengan menambah-nambah kata yang nggak Hah? berguna. Nah, Bisa kemudian gitu. eh, di PHK melalui tahapan sesuai mekanisme penyelesaian. Ya udah pasti.
Undang-Undang 2 2004 udah mengatur proses itu dari bipartit, kalau gagal masuk ke mediasi, kalau gagal masuk ke PHI, kalau nggak puas silakan kasasi gitu loh. Ya. Eh, terus ini kan dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan hanya dapat dilakukan. Lah ini kan pasal 61 udah 61 ayat 1 udah ngomong gitu loh. Ya. Nih, kesalahan MK ya. MK kan bilang setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Dari Undang-Undang Pasal 161 ayat 1 ya, Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang 13 juga udah ngawur. Karena apa? Yang dimaksud Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial itu siapa? Nggak ada penjelasannya. Kemudian lembaga itu ngeluarin penetapan. Terus penetapan itu yang putusannya udah nggak benar. Kita tahu kalau kalau dasar penetapan adalah permohonan, dasar gugatan adalah dasar putusan adalah gugatan. Di dalam Undang-Undang 2 2004 nggak dikenal istilah penetapan, yang ada putusan. Masa MK gini aja nggak ngerti gitu loh. Ya, mesti MK cukup mengatakan setelah memperoleh putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan PHI-nya itu yang diuji ke MA, nggak ada yang lain. Ya, nah mengenai 157A tentang upah proses. Pasal 2 PP 36 mengatur hak pekerja atas upah timbul sejak timbulnya hubungan kerja dan berakhir saat berakhirnya hubungan kerja. Kapan berakhirnya hubungan kerja? Yang tadi saya katakan satu dari dua. Pekerja sepakat atau adanya putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap. Gitu ya. Nah, saya tuh sejak keluarnya SMA 315, saya tuh kirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung mengingatkan bahwa SEMA tentang upah selama 6 bulan tuh ngawur. Coba kita baca kalimatnya deh. Sesuai putusan MK, mana MK ngomong? Gitu loh. 6 bulan, 6 bulan sejak kapan? Ya. Jadi yang kita khawatirkan gini, kalau kita sebagai orang Islam, yang kita takuti kan jangan menganiaya hak orang. Lah kalau yang dianiaya itu banyak, gimana coba? Tapi saya pernah lihat di TV waktu acara di Metro, wawancara dengan Humas Mahkamah Agung. Jadi kalau edaran Mahkamah Agung itu sebagai pedoman aja, Pak. Dijawab, bagi kami itu kewajiban. Nah, mana hakim PHI kan masih ingin punya karir, utamanya yang ketua di tengah. Daripada ngelawan, kemudian Mahkamah Agung lihat, ini anak kecil berani-beraninya ngelawan putusan bos, dikerjain gitu loh. Ya. Jadi buat saya, selesai di bipartit sampai situ. Naik ke mediasi bayar. Sampai sampai kapan? Sampai putusan Mahkamah Agung diumumkan di website. Nah, di situ kita bisa hentikan. Kan salinannya belum diterima. Yang penting kita udah tahu kalau kasasi pekerja misalnya ditolak, ya. Jadi saya tuh paling enggan untuk menyebutkan tentang SEMA 315 itu karena buat saya itu zolim sifatnya gitu loh, ya. Kemudian mengenai apa namanya uang pesangon paling sedikit gitu ya. Tadi Lukman udah jelasin dari dulu. Ini juga dari tahun 86 udah ada. Nggak pernah ada yang mempermasalahkan paling sedikit itu apa maknanya gitu loh. Oh, terus kalau kita lihat dari pembahasannya, karena menurut pemohon, karena adanya ketentuan seperti itu, maka pengusaha yang bermaksud akan memberikan lebih jadi nggak jadi. Lah, nggak ada hubungannya buat saya. Saya, semua PHK yang saya lakukan, saya menawarkan kepada pengusaha, kalau kita ingin mencapai kesepakatan, kalau nggak bisa seluruh, paling nggak sebagian besar pekerja itu, tawarkanlah suatu pembayaran tambahan bersyarat. Bersyaratnya itu kita tawarkan sekarang sekian bulan, tapi punya waktu 3 hari untuk mikir, ya kan? Kalau nggak mau lewat dari batas itu, maka penawaran itu serta-merta dicabut dan nggak berlaku. Alhamdulillah, waktu saya nanganin PHK penutupan apa namanya Hotel Grand Bali Beach Sanur di Bali itu 380 orang 4 hari selesai. Di Magelang 200-an orang 1 hari itu selesai. Karena kita berikan tambahan. Ya, jadi Ya, tanpa ada usulan permintaan dari pekerja atau SP kita udah kasih duluan gitu loh. Jadi mereka tuh merasa diperhatikan gitu loh. Yang terbesar waktu itu ya satu perusahaan kontraktor Jepang PHK 70 orang. Dia nanya sama saya berapa? 8 bulan upah. Pokok atau upah? Ya terserah, saya bilang karena nggak kewajiban.
Oke, dia pulang ke Jepang. Pulang-pulang, dia bilang, dari pimpinan di Jepang menawarkan 20 bulan upah pokok. Hah? Saya bilang, kenapa? Waduh, senang sekali saya dengar besar gitu. Pakai mal jamin, 100%, 1000%, saya bilang gitu. Karena itu daerah kerja mereka kan di daerah Kerawang Bekasi. Saya bilang, jangan-jangan tetangga mereka itu kalau ngasih pun tambahan 2 3 bulan. Lah 20 bulan upah pokok gimana? Yang terjadi nggak masuk daftar, mendaftarin diri. Atau tukeran sama temennya biar ikut di PHK. Ya nggak bisa lah. Gitu loh. Ya, tapi kan gini Bang, konteksnya adalah apa yang Abang katakan tadi itu kan ketika terjadi restrukturisasi atau PHK inisiatif dari perusahaannya. Tapi kalau dalam kaitan dengan PHK-PHK pelanggaran PKB, kalau saya ini ada beberapa hal mungkin saya agak berbeda pendapat sama Abang. Ya, kalau PHK kalau dikaitkan dengan PHK-nya adalah ketidaksepakatan karena sebuah pelanggaran, maka pemutusan upah itu akan saya lakukan setelah ada pembayaran setelah ada dikeluarkan surat pemberitahuan PHK. Apakah kemudian ini dapat dikatakan bertentangan tepat atau tidak? Saya akan menilai biar nanti hakim yang akan menentukan. Karena ada prinsip juga no work no pay gitu loh. Ketika si karyawan tidak menjalankan kewajibannya untuk bekerja, maka pengusaha juga tidak punya kewajiban untuk membayarkan upahnya. Walaupun ini prinsip masih debatable, karena itikat tidak mau bekerja bukan dari perusahaan, tapi bukan dari pekerja, tapi dari perusahaan. Tapi kalau saya kaitkan dengan beberapa putusan hakim, putusan PHK yang sampai ke Mahkamah Agung, memang putusannya ini yang uniknya adalah berbeda-beda. Ada yang upah proses dibayar, ada upah proses nggak dibayar, ada yang PHK-nya disetujui sesuai dengan PHK dari perusahaan. Nah, karena ada tiga variasi yang macam-macam gitu, Bang. Maka kalau dari sisi apa namanya perusahaan barangkali kalau dikait khusus untuk kaitan PHK yang pelanggaran-pelanggaran gitu ya, nah, itu mungkin adalah lebih baik pada waktu terjadi pemberitahuan upah Karena tidak gini, di stop ketika sudah disampaikan efektif PHK-nya kapan. gini, pasal 157A itu kan mengatur mengenai selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik pengusaha dan pekerja wajib harus tetap menjalankan kewajibannya. Ini dalam konteks PHK, kewajiban pekerja melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh pengusaha dengan hak menerima upah. Ya. Pengusaha memerintahkan pekerja bekerja dengan kewajiban membayarkan upah. Jadi kalau misalnya pekerja sudah diperintahkan masuk bekerja, maka kemudian dia menolak, berlakulah pasal 93 di mana pekerja tidak berhak atas upah apabila tidak menjalankan kewajibannya bekerja. Tetapi kalau diskors, dibebaskan dari kewajiban bekerja, di mana apa namanya dia mau bekerja tapi dilarang, maka itu tidak meniadakan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah kepada pekerja. Jadi bukan karena dalam status di PHK maka kata pengusaha saya bebas dari kewajiban bekerja gitu loh. Ini kita mesti bedain dulu nih siapa yang Iya, benar, Bang. kerjanya Maksud saya gini, ketika sebuah PHK, alasan PHK-nya sudah benar, proses PHK-nya sudah benar, kemudian hak PHK-nya, hak pesangon atas PHK itu juga sudah sesuai, gitu ya. Karena dalam beberapa putusan yang literasi putusan yang saya telusuri juga, Bang, ketika tiga hal ini terpenuhi, alasan PHK benar, proses PHK sudah benar, artinya kemudian hak PHK juga sudah benar, hakim itu menguatkan putusan PHK dari perusahaan. Karena kemungkinan itu ada, gitu. tuh. Tapi di sisi lain, kalau salah satu dari tiga hal alasan PHK itu kemudian tidak terpenuhi, biasanya hakim memutuskan PHK sendiri gitu. Ya, tapi ini berdasarkan apa yang saya pelajari dari beberapa putusan kasus PHK yang sampai ke Mahkamah Agung. Ya, Kalau soal ya. keputusan tuh saya banyak menggelikan gini. Ada kasus mengenai outsourcing. Kok bisa Hakim PHI kemudian dikuatkan MA mewajibkan pengguna outsourcing misalnya eh, apa tempatnya Lukman lah Danon pakai ISS. Jadi mewajibkan menghukum Danon dan ISS membayar tanggung renteng. Gimana ceritanya coba? Ngawur. Jadi saya kalau ngelihat Itu ngawur itu. banyak yang ngawur, man. Jadi kalau saya lihat maklum aja gini.
Dengan segala hormat kepada para hakim ad hoc di PHI maupun di MA, kan pertanyaannya apakah jam terbang mereka sudah membuat mereka tahu, paham, dan menguasai peraturan perundang-undangan. Itu Hmm, aja, ya kan? Karena syarat untuk menjadi hakim PHI dan ad hoc Mahkamah Agung tuh nggak sulit-sulit amat, gitu loh ya. Kalau Mahkamah Agung ya. minimal harus dua, ya saya nggak bakalan pernah lah, karena saya satu melulu, gitu loh ya. Nah itu jadi saya cuma Oke, ngeliat ya udahlah, mau diapain juga ya udah. udahlah. Gitu. Nah, kata Oke, Pak Muti. yang perlu diperhatikan gini loh. Kita tahu pasal 40 ayat 1, pasal 40 ayat 2 mengatur mengenai formula pesangon. Masa kerja kurang dari 1 tahun kan dapat 1 bulan ya. 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 Ya, 1 bulan. Hmm. Sementara ada pasal-pasal di dalam PP 35 tuh 431, 441, 451, 452, 47, 521. Itu kan setengah pesangon kan? Ya Ada nggak? yang setengah itu Ya, nilainya pesangonnya 0,5 Bang, bukan setengah Bang. 0,5 pesangonnya. iya. Kalau dia masa kerja kurang dari 1 tahun kan satu, man. Iya, Nah, dari satu kan berapa? tergantung formula pesangonnya. Ya benar, benar. Tapi kalau buat saya ini, kalau untuk mereka yang masa kerja kurang dari 1 tahun, ya dia kena misalnya setengah kali apa uang pesangon berarti setengah kali satu dong. Iya, setengah kali satu. Ya, setengah kali satu. Dengan kata paling sedikit yang berlaku yang mana? Kenapa? Mempengaruhi karena undang-undang Nah, mengatur kan masa kerja kurang dari 1 tahun kan dapat 1 bulan. ya, Nah kalau di sekarang paling sedikit apa namanya satu eh, tahun, 1 bulan, 5 bulan, 0 sampai 1 tahun, 1 bulan. Maksudnya abang gitu kan? iya Nah, itu dia. itu berarti maksudnya mempengaruhi dengan kompensasi. Efeknya begitu. Alasan-alasan PHK, pelanggaran PKB termasuk di sana, Bang. Pelanggaran PKB itu adalah setengah bulan menjadi 0,5. Dia jadi satu. Ya, berarti ada pembulatan ke atas gitu ya. Maksud abang gitu kan? Ya, ini yang nggak efek sih secara nilai ya, tapi eh, ada eh, apa namanya pengaruhnya gitu loh. Itu aja kalau Paham? menurut saya ya. Jadi apakah dalam 2 tahun pemerintah akan membuat yang memisahkan undang-undang ini? Nggak tahu. Kalau saya baca prolegnasnya, kalau nggak masuk gimana? Masa tiba-tiba dibikin apa namanya nyerobot apa nyerobot barisan? Hmm. Paham. Itu aja. Itu kan itu bisa Oke. dikondisikan lah itu. Abang hari ini malam ini ngomongin apa namanya Mahkamah Hakim, Mahkamah Konstitusi pada kedipan semua tuh bang, bibir sama apa ke matanya. Oke yang Matanya putih kedutan, kupingnya kedengar getar-getar semua. ya. Ini Ya, juga contoh nih ya mengenai putusan nomor 19 tahun 2011 tentang uji material terkait pasal 164 ayat 3 PHK alasan efisiensi. Ya, Berarti yang kalau beli itu bis hmm, apa tadi Halo, keraton coba di mute itu. sorry. Bang Saya Kemal, maaf ini waktunya sudah jam 9 nih bang. Oke, itu aja tadi Ya, masukan dari sisi ya oke. terima kasih. Kayaknya Ya, nanti Obras IR kita kayaknya perlu Bang Kemal kita hadirkan nih. Nanti kita bahas. ya. kalau saya sih cuma satu Cek. gitu. Santai aja mau putusan MK nggak ada apa-apanya. Ya, ya. Oke, kalau dari saya, Salam teman-teman SPNSL Indonesia. Wah, ya kalau dari saya melihatnya bahwa memang yang krusial sekali lagi closing dari saya adalah ini masalah apa namanya masalah upah sektoral itu pasti akan signifikan punya dampaknya, ya. Ya. Karena kalau dilihat dari agendanya harusnya November ini kan sudah harus keluar semua usulan upah sektoral termasuk di sana. Tapi dalam praktek beberapa kali upah sektoral keluar lewat tahun. Ada yang putus di Januari, Februari, Maret, April. Ya. Penentuan upah sektoral di Kerawang kita lihat prakteknya. Itu bisa lewat tahun itu. Ya. Nah, prediksi saya upah sektoral untuk tahun 2025
kalaupun itu nanti muncul, kemungkinan besar akan lewat tahun. Bisa jadi nih kalau indikasinya sih mungkin arah ke sana. Kecuali pemerintah menegaskan secara tegas akan seperti ini, itu lain cerita itu. Oke, Ya. Muti. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Lukman, Pak Hadi, Pak Kemal untuk masukan-masukannya. Mari kita tutup sesi obras kali ini dengan foto bareng ya. Jadi dimohon untuk para peserta untuk menghidupkan kameranya jika berkenan. Kita akan foto bareng, ngambil kenang-kenangan. Ramai sekali nih, tapi sisa 146 peserta dari tadi 300 ya.